Sang Swan yang mendengar itu, dia berkata, benarkah Anda akan menjual kepadaku jika aku mengatur dan bisa mengatur formasi? Ya, kurang lebih begitu, ucap Cheng Feng. Apakah Tuan Zhang juga seorang master formasi? Baiklah, tunggu sebentar, ucap Sang Swan. Tunggu sebentar, apa maksudmu? Akankah kau menjadi master formasi suatu saat nanti? Maksudmu begitu, ucap Cheng Feng dalam hatinya. Namun di sana Tuan Sai berkata, Cheng Feng, menurutku kau harus menyiapkan bendera dan mencobanya. Bagaimana? Apa maksudmu? Sekali ini saja coba lakukan apa yang kau lakukan. Sejak Tuan Zhang bilang begitu, dia pasti punya idenya sendiri, sebaiknya kau menyiapkannya. Sai dalam hatinya berkata, apakah Tuan Zhang akan pelajari pengetahuan tentang formasi sekarang? Tetapi meski begitu dia harus mencari tahu buku atau guru. Kenapa dia diam saja? Sebelumnya aku mengumpulkan banyak informasi, ucap Sang Swan yang telah masuk ke dalam library pad-nya di rumah, tapi aku tidak bisa membacanya di sini. Aku akan melakukannya sekarang. Baiklah kalau begitu. Sang Swan menggunakan kekuatannya untuk mencari beberapa buku tentang formasi. Periksa. Dan akhirnya itu pun selesai. Apakah Anda sudah membawa bendera? Bolehkah aku mengatur formasi di sini? Ucap Sang Swan. Karena Anda sudah siap, mari kita lakukan di sini saja. Si Feng berkata, dia tidak tahu apa-apa tentang mengukir plat formasi. Setelah menutup matanya beberapa saat, dia akan buat formasi. Omong kosong macam apa itu? Baiklah, kalau begitu kita lihat apa yang dia bisa lakukan. Baiklah, ucap Sang Swan sambil mengambil beberapa bendera itu. Untuk membentuk formasi lingkungan dengan cermat, kekuatan dari lingkungan mengumpulkan dari metode khusus. Dia tidak bisa mengerti apapun dan punya kompas, tapi dia berani membentuk formasi di depanku, ucap Cheng Feng. Apa benar-benar dia ini? Hei, Sai, siapa orang ini sebenarnya? Ayolah, orang ini Sang Swan, dia kuat loh, tidak usah khawatir. Aku hanya berhubungan dengannya beberapa kali. Kuat. Aku tidak peduli apakah dia pernilai bintang 5. Jika dia keluar nanti dari serikat formasi, tidak akan menerima pria sembrono seperti itu. Namun tiba-tiba saja Sang Swan berkata, baiklah, sudah selesai. Apa yang dibicarakan sudah selesai. Ya, Anda meminta aku untuk menyiapkan formasi, mengumpulkan spirit, bukan? Ucap Sang Swan. Ini sudah selesai. Apakah ini formasi untuk mengumpulkan spirit? Ucap Seng. Apa kau tahu pengumpulan spirit? Tuan Zhang, sepertinya Anda salah soal ini, kata Tuan Sai. Sai, beritahu dia. Baiklah kalau begitu, posisi inti bendera dalam formasi Anda sudah benar, namun maksud untuk pembentukan formasi adalah memicu perubahan energi spiritual bendera pada formasi Anda dan tidak menyatu lingkungan sehingga membuat formasi tidak mempunyai kekuatan. Formasi yang tidak efektif memicu perubahan energi spiritual. Formasi yang tidak efektif. Apa maksudmu? Ucap Sang Swan. Sementara itu dijelaskan oleh anak buah si Seng. Formasi pengumpulan spirit sesuai dengan namanya digunakan untuk mengumpulkan energi spiritual. Setelah diatur, energi spiritual di sekitarnya akan terus berkumpul di tengah seperti pusaran air. Jika Anda hanya membuatnya diagram yang benar, bukan itu artinya kau membuat formasi spirit, Tuan Zhang. Baiklah Tuan Zhang, demi Soyu atau Sai, aku tidak bisa meminta pertanggungjawabanmu atas kelalaianmu. Kau boleh kembali dan keluar saja. Namun Zhang Swan di sana kekeh. Keonaran apa yang Anda maksud? Formasi itu mengumpulkan energi spiritual, apapun tidak berpengaruh. Bukankah itu sebuah keonaran? Keonaran, apa maksudmu? Baiklah, akan kubuktikan saja. Aku takut Anda tidak bisa melihatnya sendiri dengan jelas. Jadi aku hentikan formasi ini, ucap Sang Swan. Setelah dia menghentakkan kakinya, terlihat formasi itu aktif dan aura kuning berada di sekitaran Sang Swan. Orang-orang yang di sana benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah itu? Di sana Zheng berkata, formasi dapat mengguncang dunia setelah diaktifkan. Formasi yang sempurna. Formasi yang sempurna. Lalu di sana Sai berkata, formasi yang sempurna apa maksudmu? Ya, seperti kaligrafi, lukisan, atau pil, terdapat berbagai tingkatan dari formasi. Kekuatan suatu formasi bergantung pada kesesuaian dan lingkungan, dan dapat atau tidaknya menggunakan kekuatan lingkungan. Formasi yang diintegrasikan 20% dengan lingkungan disebut formasi entry level yang dapat diaktifkan dengan sukses. Analoginya, ketika suatu formasi mengintegrasikan selama 80% dengan lingkungan, maka lingkunganlah yang akan dapat mengendalikan formasi tersebut. Formasi semacam ini dapat menggunakan kekuatan alam untuk mempersulit makhluk yang tertangkap dan membebaskan diri tersebut. Hanya memiliki senjata dan kecerdasan itu sendiri. Tuan Sai berkata, bagaimana jika suatu formasi telah terintegrasi selama 100% dengan lingkungan? Bertanya, 100% ya, formasi sempurna, itu adalah disebut dengan formasi sempurna.
terintegrasi secara sempurna dengan lingkungan. Bila diaktifkan tidak akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Setelah diaktifkan, lingkungan akan terpengaruh sepenuhnya dan terintegrasi dengannya. Maka lingkungan tersebut dan formasi akan menjadi satu. Ucap Tuan Zheng. Lalu Tuan Zheng berkata, pikirkan saja, kau tidak dapat berkultivasi lebih dalam dengan formasi yang dipenuhi energi spiritual dibandingkan dengan lingkungan alami. Formasi seperti ini mengubah lingkungan dengan bendera. Dikatakan bahwa hanya master formasi bintang 7 yang dapat melakukan formasi itu. Tuan saya benar-benar kaget. Ahli bintang 7, benar-benar orang Shang ini, kata Tuan saya. Shang berkata, bisakah Anda menjual bendera core dalam diagram formasi pengumpulan pirit sekarang padaku? Lalu Sana Zheng berkata, iya, tentu saja. Sebagai orang yang mengatur formasi tanpa celah, tentu saja dia berhak untuk melakukan dan memberikannya. Tuan Zhang, bolehkah aku tahu di level mana Anda sebagai master formasi? Di sana Zhang berkata, master formasi? Ayolah, aku bahkan belum mengikuti tes, jadi aku belum menjadi master formasi resmi. Apa? Orang-orang yang lain kaget di sana. Dia segera menyiapkan formasi tingkat tinggi, tapi dia belum pernah mengikuti tes dalam master formasi. Zheng berkata, baiklah, aku ingin tahu apakah Anda ingin mengikuti tes di sini? Lalu Zheng terus berkata, sedangkan untuk bendera dalam diagram formasi pengumpulan spirit telah lulus ujian, dapat izin dan tidak perlu membelinya. Aku bisa memberimu secara gratis banyak 1 set. Saya daftarkan Tuan Zhang, persiapkan semuanya. Lalu Shang berkata, apa tesnya? Apakah mudah atau susah? Ayolah, gampang saja. Cabang kami berbeda dari cabang yang lain. Ujiannya lebih sulit dan Anda harus berhasil melewati ujian formasi. Lautan formasi adalah sejumlah formasi yang sangat besar ditinggalkan oleh master formasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika ingin menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai formasi, total ada 4 level yang bisa Anda lakukan, 1-4. Jika Anda menyelesaikan level 1, maka Anda menjadi master formasi bintang 1. Anda akan menjadi formasi bintang 2 setelah menyelesaikan level 2 dan seterusnya, begitulah. Lalu Zhang berkata, baiklah, pada dasarnya aku mengerti. Kalau begitu, bolehkah aku membaca beberapa buku tentang formasi sebelum aku memulai tantangan? Membaca buku? Baiklah, tentu saja akan kuberikan beberapa buku padamu. Sementara itu Tuan saya berkata, dia ingin baca buku lagi. Tuan Zhang, apa kau ini benar-benar serius nggak sih dalam menghadapi ujian ini? Bukankah dia di sini untuk kembali plat formasi? Kenapa itu berubah menjadi kualifikasi menjadi master formasi? Tuan saya berkata, Zheng, katakan sejujurnya, menurutmu Tuan Zhang akan menjadi master formasi level berapa? Aku tidak tahu, tapi aku rasa dia akan berada setidaknya di bintang 2. Pemahamannya tentang formasi jelas lebih tinggi setidaknya dariku. Berarti di bintang 4 lah, mungkin bintang 5. Puncak bintang 4? Mungkin bintang 5. Namun sana Zheng berkata, benar, tapi lautan formasi juga tidak mudah loh. Untuk dibersihkan sangat sulit bagi seorang yang tidak memiliki pengalaman untuk membersihkannya. Lalu Tuan saya berkata, menyelesaikan beberapa formasi lagi, memangnya itu bisa dilakukan? Jika benar-benar ingin melakukan itu, aku khawatir itu akan sama saja dengan menilai dan menyebabkan seluruh Guild Master menghadapi kehebohan. Jadi ini ukuran formasi ya. Shang akhirnya pergi ke perpustakaan. Pengumpul spiritual itu memang tidak semudah itu ya, tapi memang benar sulit untuk mengukur formasi dengan cara biasa. Tapi jika mengikuti cara yang diberikan oleh formasi Heavenly Path, mungkin akan jauh lebih mudah. Baiklah, jalur formasi Heavenly Path telah dibuat dan telah diselesaikan lalu direkam. Ucap Zhang Xuan. Lautan formasi seharusnya sudah siap. Ayo kita lihat. Tempat di depan adalah tempat berlangsungnya ujian Guild Master. Formasi kita adalah lautan informasi. Sementara itu, beberapa orang di sana sedang memasuki ruangan ujian. Orang yang di depan berkata, lautan informasi itu sebenarnya hanya sebuah ekspresi dari dan bukan lautan yang sebenarnya. Itu terletak di lantai 3 dari Guild Master Informasi. Dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya yang dipasang di sana. Saat kau masuk ke sana, ada kemungkinan akan menghadapi jebakan, halusinasi, atau bahkan kematian. Itu karena ada berbagai macam formasi di sini. Tentu saja akan ada formasi pembunuh juga. Berhati-hatilah. Namun setiap kontestan akan memiliki jimat pelindung di tangannya, sehingga saat kau benar-benar menghadapi bahaya, kau akan dapat memecahkannya. Formasi akan dinonaktifkan begitu saja. Jika kalian tidak takut, kalian harus berani, tidak perlu gugup. Aku akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan tahap pertama pada kalian. Ingat, formasi yang akan dilalui setiap orang adalah acak, jadi kalian hanya bisa menggunakan miriku sebagai preferensi saja daripada langsung menyalinnya, oke? Baiklah, tapi senior, kami akan berhati-hati. Kami akan mencoba menyelesaikan tahap pertama agar kami tidak mengecewakan master kami.
Lalu ucap si senior berkata, aku akan mendemonstrasikan caranya pada kalian. Perhatikan apapun informasi yang kau hadapi, jangan panik dan terburu-buru. Tenangkan diri kalian, analisis agar bisa menemukan cara untuk menerobosnya. Namun di sana si junior berkata, senior, lihat, sepertinya ada orang selain di sini untuk menantang formasi. Dia jelas orang pemula, bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, ucap senior. Kita akan membiarkannya dulu untuk menantangnya. Kita lihat beberapa kali dia gagal. Sang Swan masuk ke dalam formasi tersebut. Orang-orang itu terus bergosip tentang Sang Swan. Dia masuk begitu saja. Itu benar-benar terlalu arogan. Bajingan sombong, dia bahkan tidak membuat persiapan apapun. Pada dasarnya dia hanya meminta untuk mati. Di sana si junior 1 berkata, benar, aku kira dia akan terjebak dan tepat pada tahap pertama, atau dia akan terjebak dalam ilusi, bukan? Namun tiba-tiba saja formasi itu langsung hancur begitu saja. Itulah formasi yang paling sulit dihadapi di antara level 1. Formasi ini akan menutup indramu, akan dapat melihat apapun, bahkan tidak bisa merasakan apapun. Tidak akan bisa mengetahui jenis formasi dan kau tidak akan mengetahui beberapa kesulitan untuk menerobosnya. Artinya, meskipun kau hanya berurusan dengan formasi kurungan, bukan berarti kau bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kau harus memastikan bahwa kau memiliki energi untuk kekuatan yang cukup dan membersihkan lautan formasi itu. Dan kau juga harus selalu menghormati formasi. Jangan coba untuk menjadi seperti orang ini, dulur-dulurku, ucap si senior. Baiklah, namun di sana si junior 1 berkata, hei senior, lihat ini. Coba lihat apa, sepertinya ada yang salah. Apa maksudmu ada yang salah? Guru kita telah mengajarkan bahwa kita harus tetap fokus dan menantang lautan formasi. Jangan pernah mencoba menjadi tidak sabar. Kalau kau gugup dan tidak sabaran seperti itu, bagaimana kau bisa sukses? Namun di sana si junior 2 juga benar-benar terkejut dengan sesuatu. Senior, lihat. Si senior itu pun melihat. Dan akhirnya, kenapa kalian terkejut begitu? Dan akhirnya si senior berkata, apa? Dia menyelesaikannya. Formasi kurungan Yunhai di atas segalanya. Dan dia bisa menyelesaikannya. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Sang Swan yang telah menyelesaikan level pertama. Tahap kurungan. Apa yang terjadi? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Aku hanya melihatnya menginjak formasi lalu. Begitu saja, ucap si junior 1. Hanya menginjak dan hanya itu. Apa yang kau katakan, ucap senior. Otakmu pasti terinjak, makanya jadi orang. Jangan konyol, formasi tidak memiliki bentuk. Bisakah kau menginjaknya? Si senior berkata dalam hatinya, baiklah, apapun caranya yang digunakan, formasi tahap pertama memang cukup mudah. Jadi tidak terlalu sulit. Bagaimana jika dia akan melanjutkannya? Lalu benar-benar saja, Jalswan terus melanjutkan ke formasi tahap kedua. Orang ini baru saja menuju tahap kedua. Tahap kedua, bahkan tahap pertama belum 1 menit, tapi dia langsung ke tahap kedua. Lalu si junior 1 berkata, itu adalah formasi ilusi, bukan? Ya. Udara jernih di dalam formasi akan naik dan udara yang tercemar akan tenggelam ketika keduanya bersentuhan sama lain. Tercipta udara secara khusus. Saat seseorang mendengarkan udara ini atau suara, dia akan menjadi suara dan kesadarannya akan jatuh ke dalam mangsanya dan kau tidak akan dapat melarikan diri. Si junior 2 berkata, mengerikan ya, junior 1. Lalu si senior berkata, kau harus memiliki mentalitas dan kemauan yang sangat kuat untuk melewati formasi ini. Kalau begitu, ucap junior 1, bukankah dia berarti mungkin saja tidak akan bisa menyelesaikannya? Namun, begitulah formasinya dihilangkan lagi. Si senior berkata, apa kau bercanda? Itu adalah level 2 formasi ilusi. Orang ini baru menghilangkannya hanya dengan satu tendangan sederhana. Kau pasti berkoalisi dengan formasi dan membuat kami tampil bodoh di depan murid-muridku, bukan? Senior, menurutmu melakukan itu dengan sengaja apa dia menendang secara acak saja? Secara acak, pernahkah kau melihat seorang menghilangkan formasi dengan menendang secara acak? Si junior 1 dan junior 2 terus bergosip. Junior 2 berkata, dia melakukan dengan sengaja. Lalu seberapa kuat pemahaman tentang formasi? Junior 1 berkata, aku pikir bahkan guru kita pun kesulitan untuk melakukan itu. Senior berkata, aku juga tidak yakin, tapi selama ini dia terus mengejutkan dan punya kesempatan untuk mencari tahu, bukan? Lalu senior berkata, untuk bisa menghilangkan formasi ilusi level 2 dengan mudah, minimal dia harus menjadi master formasi bintang 3. Tapi setelah itu, mereka semua langsung terkejut dengan sesuatu, karena Jalswan langsung naik ke tahap ketiga. Kelopak bunga yang menurun energikan spiritual dengan menghukum para penjeratnya. Formasi kelopak bunga King Hong yang jatuh, itulah nama formasi level ketiga. Senior berkata, formasi kelopak bunga King Hong yang jatuh, formasi macam apa itu?
itu adalah formasi pembunuh, ucap si senior. Formasi kelopak bunga, King Hong jatuh adalah formasi pembunuh level 3 puncak. Kelopak bunga diturunkan di sekitarnya akan berubah menjadi jebakan saat mendarat di tanah. Seorang akan menemukan dirinya sekarat dan memandang indah tanpa rasa sakit. Formasi ini pernah membunuh petarung dengan transcendent level 2 dikarenakan formasi level 3 adalah yang terkuat. Namun, begitu saja. Tidak ada artinya di depan Sang Swan dan Heavenly Pet miliknya mah. Lalu apakah dia amun berada dalam? Namun semuanya hancur begitu saja ketika omongan mereka belum selesai. Sang Swan berkata, formasi pembunuh ini cukup berbahaya. Kurasa aku harus menghilangkannya terlebih dahulu lain kali. Di sana mereka yang kena mental, dia melakukannya lagi. Formasi dihilangkannya lagi. Lihatlah, sepertinya dia akan menantang tahap keempat juga. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang kulihat saat ini, ucap senior. Menyelesaikan keempat berarti dia telah lulus dengan master ujian tahap 4, bukan? Seorang pemuda yang belum genap 20 tahun sedang mengikuti ujian formasi bintang 4. Sementara itu pintu dibuka dengan paksa. Kui master, apa artinya ini? Seorang berkata seperti itu. Anda tahu bahwa 3 muridku akan menantang lautan formasi hari ini. Anda masih mengirim seorang untuk datang untuk mengacau? Mengacau? Ucap si Zeng. Ketua Wang, jangan terburu-buru memiliki satu orang lagi dan menantang lautan formasi merupakan hal yang baik untuk muridmu, bukan? Namun orang itu berkata, apakah Anda yakin dia ada di sini untuk menyelesaikan tantangan? Anda yakin dia di sini bukan untuk menimbulkan trauma pada murid-muridku? Kami biarkan dia melompat antrian karena kami yakin dengan kemampuannya. Jangan khawatir. Aku cukup penasaran berapa tahap yang dia selesaikan. Berapa tahapan yang Anda katakan? Coba lihat sendiri. Dan akhirnya Zeng berkata, apa dia sudah menyelesaikan tahap ketiga, sekarang tahap keempat. Dia berada di tahap keempat sekarang.